Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih teman-teman di Jejak Malam, dan di sini kita bakal sedikit bercerita ya mengenai pengalaman kita pas lagi penelusuran di salah satu rumah sakit terbengkalai, yaitu Rumah Sakit Sayang di Cianjur. Dan di sini saya tuh sebagai kru mungkin ya, Bre. Ya. Dan di sebelah saya juga ini tuh salah satu kru kita, kru Jejak Malam. Nah di sini tuh kita tuh pengen ngobrol-ngobrol sama nanya-nanya sama apa sih yang kerasa pas di lapangan pas waktu kita telusur di Rumah Sakit Sayang. Mungkin beberapa kru tuh punya pengalaman yang berbeda mungkin ya, Bre ya. Benar. Kayak gitu. Boleh Bre diperkenalkan, Bre, namanya dengan siapa? Saya Fuad Nur Aziz. Kenapa saya panggil Bre, itu nama tongkrongan kita teman-teman Ya. Jadi mungkin bisa kita mulai aja ya, Bre, Ya. mengenai apa namanya sesi tanya-tanya jawab kita. Nah itu gimana, Bre? Maksudnya kan kita sebagai kru ya, kita Ya. sama sebagai kru otomatis yang kita rasa itu berbeda. Ya. Nah kalau saya pribadi ya merasa di situ tuh emang banyak sekali gangguannya. Dominannya itu suara. Bahkan Ayudi juga kan yang sebagai peserta junior itu itu parah diganggunya, Bre, sampai parah banget. Nah kalau dari perspektif kamu gimana itu, Bre? Apa yang gangguan yang dirasain lah? Kalau dari saya pas pertama datang tuh ya, ada aja yang manggil. Oke. Dari gedung, dari pohon. Kan ada pohon besar tuh. Pohon besar sebelum masuk di gaporannya. Iya. Tahu iya. Pas itu kan kita kan ngecek dulu sama teteh. Oh iya, kita bertiga kan ya. Kita bertiga kan. Kata warga lokal kan ada sesosok yang apa namanya? Oh iya, cewek kan ya? Cewek kan? Ada cewek yang nongol. Itu tuh sebelum kita ritual kan? Iya, sebelum kita ritual. Oke. Kita kan keliling dulu. Apa? Keliling. Oh iya, keliling. Kita keliling. Saya ke triggernya pas di tengah-tengah, Bre. Apaan? Ada apa? Ada yang manggil, Bre. Sifat. Itu kayak gimana tuh, Bre? Kalau boleh tahu suaranya? Merintih. Oh, merintih. Merintih. Cewek berarti. Cewek. Cewek. Itu sebelum ritual berarti. Sebelum ritual. Oke. Terus itu kamu tuh ngedengar suara rintihan. Ya. Itu konfirmasi nggak ke teteh atau sendiri aja gitu dipendem? Aku kan diem, Bre. Oh iya, pas kamu diem, tahu Ya. nangkep. Pas diem, saya liatin ke situ. Kan mau lari kan? Ditahan lah. Ditahan. Kita Oke. Ya. Terus gimana tuh, Bre? Wah, itu udah. Tapi maksudnya kondisi kamu badan di situ masih kategori aman kah atau Aman. masih bisa nahan lah ya? Tapi di hati, Bre, kayak mengejar. Oh, ada si suara itu tuh. Iya. Kayak mau pergi sini gitu, Bre. Oke. Nah, berarti buat awalan baru itu dong, Iya, baru itu. Terus kita tuh kan kalau nggak salah lanjut ritual kan ya? Kita Ritual. bertiga kan sama Iya. teteh. Nah, pas di ritual tuh gimana, Bre? Perasaan yang ngerasain sesuatu lagi nggak sih? Ada. Apa tuh? Sama wanita itu lagi Oh, berarti yang dari awal ngikut. Oh, di lantai 2-nya, Bre. Oke, tapi itu kan itu yang kedua, berarti gangguan yang kedua. Iya, yang Apa kedua. namanya tuh? Itu sudah mulai menunjukkan sosok kah atau masih sekedar suara saja? Sosok, Bre. Oh, udah langsung Saya menampakkan sosok. iya, kayak mata doang. Di sebelah mana kita tuh? Di atas, lantai Di 2. lantai 2. Lantai 2. Oh iya, nangkep. Lantai 2 Kan itu. kalau kita bentrokan energi kan dia lain kita biasanya ketawa Iya sih. Iya. Wah. Tapi ya mungkin pas lagi di posisi itu langsung kamu keep aja ya, karena mungkin Iya. nggak mau ngeganggu fokus teteh juga lagi ngebuka portal kan pada Iya, saat itu. portal. Oke, tidak emang gimana ya, Bre ya? Buat saya pribadi juga pas pas lagi melakukan ritual tuh sama teteh, emang kalau misalnya rasa merinding itu pasti ada lah. Pasti ada. Kita kan di tempat horor ya, kayak tempat terbengkalai dan bisa dibilang angker ya, Iya. menurut penduduk sekitar juga, bahkan Pak RT sama Pak RW juga dan warga kampung tuh nggak ada tuh yang berani datang ke situ, Bre. Iya. Keren kan, Bre. Hanya Jejak Malam tuh yang berani buat ngedatangin tempat angker. Dan emang padahal warga di situ tuh nggak ada yang mau ke situ. Padahal deket dari pemukiman warga. Rapat pisan kan, cuma dibatasi sama bedreng doang. Oke.
Oke, mungkin dari pas kita melakukan ritual hanya itu mungkin ya. Iya, hanya itu aja. Dan kita tuh selesai ritual tuh langsung ngegas buat telusur kan? Enggak buat telusur. Buat telusur, dan kamu tuh di situ tuh sebagai lighting ya? Lighting. Sebagai lighting, oke. Saya kameramen kan ya? Kameramen. Saya kameramen. Nah, kalau buat pengalaman pribadi nih Bre ya, orangnya kayak karena kan mungkin fokusnya ke babi, karena kan saya tuh fokus ke kamera, fokus ke si Teteh sama ID, fokus kamera, fokus ke ID. Jadi emang nggak terlalu ngerasain kalau toh semisal ada sosok ini bla 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 yang kayak gitu, lebih ke mungkin hawa aja lah, energi ya kalau kita sering bilang tuh energi. Cuma kalau misalnya dari segi kamu Bre, itu gimana Bre, perspektif kamu sebagai lighting lah ya yang kayak gitu, gimana merasakan gangguan kah? Merasakan gangguan Di gedung yang mana tuh? pas pertama masuk. Oh, gedung yang pertama, yang selamat datang itu kan kita Iya, masuk nih. masuk. Oke. Itu apa Bre? Nggak tahu Bre, kayak kecil tapi hitam semua. Ayo lari. Hitam semua lari-lari. Iya, pas pertama masuk juga udah badan nggak ngasih, hati nggak ngasih. Tapi maksudnya sosoknya jahil kah atau emang tidak mengganggu, cuma seliweran lewat kita aja? Seliweran aja. Oh, berarti nggak jahil, kategorinya masih aman dong. Iya, tapi badan udah lemes Bre. Oh iyalah, ya pastilah, siapa yang nggak pakai Bre, lihat makhluk yang Kalau katanya juga saya nabrakin batu nggak kerasa. Oh alah, ini sih. Mungkin di bangunan itu cuma itu doang kan ya. Iya. Dan kita tuh lanjut ke area belakang deh kalau nggak salah ya, ke musola, ke WC kayak gitu sama Teteh. Tapi kalau yang di musola Bre, Apa tuh? yang di musola kayak ngerasa sosok tinggi besar gitu Bre. Di musola Di tuh. musola itu. Dan itu sempat divalidasi kan sama Iya. ada sosok tinggi besar dan ada makhluk-makhluk yang bisa dibilang kebakar juga kan. Iya. Dan di situ tuh banyak kata Teteh. Oh, berarti kamu tuh sempat ngeliat. Nggak ngeliat, ngerasa Oh, doang. ngerasa doang. Emang bentuk energi itu bisa dirasain lah ya. Iya bisa. Mengarah ke bentuk juga karena kan Iya. mungkin si energinya ngerasa ke kitanya gede, energinya otomatis si makhluknya juga mungkin bisa dikategorikan gede ya. Gede. Walah. Dan gak lama tuh Bre, kita tuh kalau nggak salah langsung move kan ke gedung 2, dan di situ tuh kita tuh Teteh tuh di situ coba mengidentifikasi mungkin ya apa Iya. penglihatan Teteh di situ, dan emang kalau buat saya pribadi di situ masih kategori aman. Cuma dari kamu nih Bre, gimana, ngerasain apa tuh di situ? Ini udah gak enak Bre. Rasanya udah gak enak. Oke. Udah mulai mual-mual. Ah, Tapi masih bisa ditahan. oke. Apa ngelihat sosok gak sih? Lihat sosok mah enggak. Cuma lihat sepintas. Apa tuh? Nggak tahu apa. Soalnya sampai lihat sepintas itu Apa? Aryan langsung Arya langsung apa? tahu ini udah nempel. Ngerasa ada benturan energi nggak sih? Banyak. Oh banyak. Soalnya langsung dipegang ku Aryan. Memang dipegang. Oh berarti ya. Langsung dinetralisir. Oh untung berarti ada Aryan ya. Iya. Gitu ya. Kalau nggak ada ya nggak tahu lah. Nggak tahu Kak. Bisa jadi ya kamu tumbang juga tuh kayak yang pas di Lakespra kan, kayak gitu. Kan di saya juga saya tumbang di kamar mayat. Oh iya. Oke, nanti mungkin bisa kita ceritakan Ya. di awal ya teman-teman. Ada kejadian chaos nih si Bre nih kan. Nah, kalau tadi nggak salah dengar apa Bre, kata kamu tuh sempat terjadi kejadian yang bisa dibilang chaos ya pas di Iya. gedung 2. Apa tuh? Gedung 2 lightning mati Bre. Itu kenapa? Maksudnya kabel USB-nya kecabut kah atau apa kah? Nggak ada. Oh, Saya nggak ada. cek nggak ada. Oh itu semua normal, Semua berarti normal, aman. semua normal. Oh, lighting tuh ada 2 kan? Ada 2. Yang mati berarti satu yang yang saya. dipegang kamu. Iya. Oh, oke. Tiba-tiba itu langsung mati. Wah, itu kenapa tuh Bre kira-kira bisa mati kayak gitu? Soalnya kan saya fokus di kamera kan. Iya. Kenapa kira-kira ini Bang, kira-kira? Tahu mungkin benturan energi ke saya. Bisa jadi sih, bisa jadi itu. Oh, alah. Mungkin di situ cuma hanya itu mungkin ya. Ya, hanya itu. Tapi emang buat saya pribadi juga yang ngedengarnya, wah itu teman-teman walaupun emang cuma lighting mati, tapi kalau di tempat yang kita sama-sama tahu di situ angkat tuh itu, wah paniknya minta ampun ya Bre ya. Minta ampun. Kayak gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke gedung mana Bre? Gedung itu kan gedung 2. Isolasi?
Oh iya, isolasi sebelum kamar mayat berarti ya, Iya. yang berjejer yang kayak yang buat ruangan sekolah kan itu kan. Sekolah. Nah itu di situ gimana bre di ruangan isolasi? Di situ udah mau pingsan bre. Fuck. Itu maksudnya kamu ngerasain apa tuh? Ada makhluk kah atau ada benturan energi Tinggal kah? lagi bre. Kayak benturan energinya kayak gimana sih bre? Dipusing kah, Ya mual kah? pusing terus semua getar badan. Oh semua badan Semua getar. getar dari Oke. kaki. Itu ditahan-tahan. Dan di situ tuh emang menurut keterangan Teteh di situ tuh dulunya tuh tempat orang ODGJ kan. Iya. Di situ teh di tempat timnya di situ. Oke. Dan mungkin hanya itu ya bre ya. Hanya itu. Di situ hanya itu buat kru, tapi bisa dibilang walaupun kita hanya kru teman-teman, tapi emang gangguan ke kru tuh ada aja terus ya bre. Ada aja Kalau terus. penelusuran jadi nggak berhenti ya, apalagi ke Teteh sama ke Ayudi kan pas Iya. saat itu kan, apalagi kan Ayudi sempet uji nyali juga di situ. Dan boleh nanti dicek di video uji nyali kita yang pas di rumah sakit sayang, itu gangguannya banyak banget teman-teman. Dan di situ tuh bre kalau nggak salah kita tuh menemukan beberapa makam Mr. X yang nggak ada identitasnya tuh. Iya. Dan itu tuh puluhan ternyata. Puluhan ternyata. Nah kan kita sempet ke situ yang nge-shoot video di situ kan. Di situ gimana bre? Menurut perspektif kamu, terus feel kamu di badan kayak gitu gimana bre? Gak nyaman. Gak nyaman pengap. Oh pengap, padahal itu outdoor ya, di area luar itu emang gak logis teman-teman. Pengap, Kita panas tuh di luar tapi kok bisa pengap gitu kan? Iya. Oh, panas juga tuh kan? Panas. Dan ya udah mungkin di kuburan Mr. X cuma hanya segitu doang. Tapi kan ngeliat sosok Gak ada lihat. aman berarti ya. Dan habis itu kita lanjut ke kamar mayat. Kamar mayat. Oke, kamar mayat. Nah, gongnya tuh di kamar mayat nih teman-teman. Iya, itu Banyak kamar sekali mayat. kejadian yang di luar kendali kita ya. Iya. Terus juga kita tuh tahu cerita dari Teteh bahwa emang makhluk di kamar mayat itu tuh sangat ekstrim, dan di antara ruangan-ruangan yang lain ya yang paling fraud itu di kamar mayat. Kayak gitu soalnya menurut keterangan Teteh bre, di kamar mayat itu tuh ada salah satu sosok entah jin atau iblis yang bisa dijadikan media untuk pesugihan. Iya. Dan fun fact lah, bukan fun fact ya, fun fact-nya tuh bre, kamu ngalamin apa di situ bre? Pasti Teteh nyeritain gitu ya. Ya biar sosok bayangan. Di sebelah mana? Di pintu. Oh di pintu yang kata Teteh ada makhluk itu kan? Iya. Oke, bayangannya tuh seperti apa sih kalau boleh dijelasin? Kayak ular. Tapi gede. Ular gede, oke, kayak ular gede. Dan emang kalau saya nggak salah dengar di situ tuh emang makhluknya ular kan? Iya. Katanya kan sempat Iya. divalidasi kan? Oh dan kamu melihat itu? Melihat. Tapi itu siluetnya jelas atau hanya bayangan aja? Hanya bayangan aja. Hanya bayangan aja. Ya. Kan soalnya kalau itu udah mau makin jelas. Oke. Tapi kan Pak warga satu kena. Ya. Jadi teman-teman, pas kita lagi melakukan telusur di salah satu tempat yang tadi kamar mayat, di situ ada nih warlock yang datang kan. Iya, warlock. Warga lokal yang datang, dan beliau tuh terkena nih Kena benturan energi mungkin ya, dan beliau juga pingsan kan ya. Teriak Pingsan dulu, Bre. juga. Iya. Oh teriak dulu ya. Teriak dulu. Habis teriak pingsan. Pingsan. Nah habis itu tuh kamu bukan ya? Iya. Kamu juga tumbang. Nah pas tumbang tuh kamu tuh ngerasain apa bre? Kayak ada yang nyerang. Oke. Bayangan ke depan. Ke depan kamu. Iya, langsung mata nggak bisa lihat apa, jadi hitam semua. Oke, kejadiannya begitu cepat ya. Soalnya kan pas teman-teman pas break kemasukan juga kan saya lagi fokus di di kamera, dan saya tahu break tumbang tuh gara-gara dari Ayudi sama Bebe apa kan. Iya. Karena kan si Bre di belakang saya kayak gitu, dan emang di situ tuh sempet ya bisa dibilang chaos ya Bre ya. Chaos. Yang kayak gitu chaos banget, soalnya ada 2 orang juga yang tumbang kayak gitu. Oke. Dan untungnya nih Bre kan aku kan posisi pingsan ya. Iya. Kita langsung cut semua, beresin di situ penutupan. Kita langsung coba buat bawa kamu nih ke area yang terbuka untuk menetralisir kayak gitu. Dan warlock juga kan kita coba buat netralisir kan di situ, dan alhamdulillah sama Bebe apa dan sama warga Ustadz di sekitar kan kita kayak gitu. Nah Be, terus habis kamu chaos di
kamar mayat itu kan kita langsung move lah ya, Iya. pindah ke area yang terbuka karena buat menetralisir dan menyadarkan kamu nih bre di situ. Dan ternyata di situ juga ada nih bre beberapa warga lokal yang ikut pingsan di situ. Iya. Mungkin ada benturan energi juga, tapi kan tidak lama setelah kamu diobati sama teteh, kamu tuh sadar nih kan, sadar, alhamdulillah kamu sadar lagi. Nah pas sudah kamu siuman kayak gitu, apa tuh yang dirasain? Lemes. Dan pusing kah atau apa? Pusing ya. Tapi pas kamu sudah sadar, apakah si makhluk itunya masih ada di dekat kamu atau emang udah nggak ada? Masih ada. Karena di sebelah mana kita Ini mengelilingi kita. Iya. Makhluknya. banyak, ada banyak gitu. Ada banyak. Apa aja tuh Rit? Bisa dijelasin nggak satu aja? Udah Makhluk yang kayak bisa. gimana? Nah, Bukan doang. oh jadi bayangan. Iya, soalnya yang bisa lihat itu saya juga dapat ceritanya dari Agus, karena BP kita. Oh, aku sempat notice berarti ya. Oke. Dan ya alhamdulillah ya Bre ya. Walaupun memang banyak kejadian-kejadian di luar perkiraan kita, Iya. pas kita sedang melakukan penelusuran, alhamdulillah penelusuran ini tuh sampai beres lah, sampai beres dan tidak ada hal-hal aneh selain ya emang ada beberapa kru kita yang bisa dibilang tumbang ya Bre ya. Jadi Tumbang. salah satunya kamu kan, dan beberapa warga lokal juga yang ikut tumbang juga. Itu kita nggak tahu kenapa, tapi sempat divalidasi sama Bre yang menyebabkan Bre tumbang itu tuh apa ya. Mungkin si warga lokal juga salah satunya seperti kamu tuh Bre, ada bentrokan energi kah atau ada yang dilihat juga. Cuma emang alhamdulillahnya tuh semua bisa dihandle dengan baik dan sampai kita kembali ke rumah juga aman. Dan emang setelah kamu siuman di situ kita emang sempat briefing lah ya, briefing mengenai ditanya-tanya keadaan kamu gimana, keadaan warga lokal tuh kayak gimana. Alhamdulillah semua itu aman dan mungkin hanya sebatas itu kan ya Bre ya. Iya. Cuma emang banyak sekali hal-hal yang bisa dibilang chaos dan crowded, tapi emang kita nggak ceritakan di sini teman-teman. Jadi nanti boleh dicek di video panjang kita di penelusuran di bekas rumah sakit Sayang Cianjur teman-teman, nanti kita cantumin kok di video ini. Nah mungkin segitu aja ya Bre, bisa cukup lah kayak gitu karena emang waktu itu tuh kita lanjut ke proses uji nyali kan. Uji nyali. Jadi telusur itu bisa dikategorikan beres teman-teman dan kita lanjut uji nyali. Dan nanti kalau misalnya kalian kepo juga di video uji nyali udah ada kan ya Bre? Udah ada uji nyali. Udah ada, jadi boleh dicek juga video uji nyalinya dan semua tuh kita no gimmick. Kita no gimmick, jadi emang semua gangguan yang terjadi di rumah sakit itu faktanya emang seperti itu kan. Pokoknya serem, menguji adrenalin dan macam-macam lah ya, macam-macam feel kita pas di situ tuh. Jadi cek video panjangnya teman-teman. Oke, mungkin kita tutup aja ya buat sekarang. Jadi teman-teman jangan lupa di like, comment, and subscribe channel Jejak Malam karena di sana kita menyajikan penelusuran kita mendatangi tempat-tempat terbengkalai dan angker menurut warga sekitar. Dan itu tuh bisa dikategorikan ekstrim ya Bre ya, ekstrim karena kita di situ tuh melakukan pembukaan portal dan bla 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 ya, segala macamnya lah untuk mendatangkan makhluk-makhluk kayak gitu. Oke, bersama saya Rega Abdillah dan Abdul Aziz. bye.